Dulu pernah kita bahas bahwa para ulama berbeda pendapat apakah di saat perempuan haji harus ada mahram yang mendampingi atau tidak. Kemarin kita sudah bahas bahwa menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki itu tidak wajib harus ada mahram. Yang kita perlu tahu pada saat ini adalah yang dimaksud dengan mahram itu siapa? Man huwal mahram? Siapa yang dimaksud dengan mahram? Mahram ya, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang ihram. Ini mahram ya, artinya orang yang haram untuk dinikahi di antaranya ya. Mahram itu termasuk zaujul mar'ati. Mahram itu artinya yang bisa mendampingi perempuan di saat melaksanakan haji itu adalah di antaranya adalah zaujul mar'ati, yaitu suami daripada perempuan itu, aw man tahrumu alaih, atau orang yang haram atasnya nikah, ala ta'bid, dan haramnya itu ta'bid selama-lamanya. Karena ada perempuan, ada laki-laki haramnya itu hanya sementara. Karena maksudnya haram sementara, haram nikah sementara. Misalnya ipar, itu haram nikah sementara aja. Nanti kalau sudah misalnya diceraikan, boleh nikah. Misalnya sekarang lah seorang laki-laki ngambil adiknya, gitu misalnya, ngambil adiknya, terus adiknya meninggal, terus ada kakaknya, itu bisa untuk nikah. Berarti haramnya itu bukan ta'bid namanya. Nah, ini yang menjadi mahram itu adalah harus yang haram ala ta'bid, haram untuk nikah selama-lamanya. Kalau suami ya udah bukan haram, namanya aja suami ya. Terus haram nikahnya bisa jadi karena nasab. Karena nasab. Akhirnya ada hubungan darah. Au sababil mubahin, atau dengan sebab yang mubah yang dibolehkan. Menakal musaharah waradha, seperti ya ada pernikahan. Misalnya sekarang seorang perempuan haram nikah dengan mertuanya. Karena haram nikah dengan mertuanya, walaupun sudah diceraikan nanti oleh suaminya, tetap haram dengan mertuanya. Maka mertuanya ini boleh menjadi mahram, boleh menjadi mahramnya. Kenapa? Karena haramnya nikah itu adalah alat ta'bid namanya. Selamanya itu haram nikah. Atau menantunya boleh. Ini ada perempuan punya menantu laki-laki, haram nih nikah nanti dengan menantunya, walaupun udah anaknya udah diceraikan, tetap haram. Ini namanya haram alat tahrum alat ta'bid namanya. Haram secara terus-menerus selamanya. Di antara orang yang haram dinikah dari segi nasab, al-aba, yaitu bapak, wal ajdad, itu kakeknya, baik kakek min jahatil ab awal baik kakek dari pihak bapak maupun ibu. Al-abna, itu abna, anak-anak, wa abna ilbna, berarti apa ya, anak daripada anak-anaknya yang laki, berarti cucunya. Abna ilbadat, anak laki-laki dari putrinya sendiri. Wa in nazalu, salipun ke bawah gitu. Apanya namanya, bukan cicitnya lah gitu, pokoknya ke bawah. Kemudian al-ikhwan, saudara. Saungkanu ikhwah asyikka, baik itu saudara kandung, auli ab, auli atau saudara sebapak atau saudara seibu. Itu boleh menjadi mahramnya. Abnaul ikhwah, berarti anak dari saudaranya, berarti keponakan. Abnaul khawat, keponakan dari saudara laki-lakinya atau keponakan dari saudari perempuannya, baik itu asyikko, baik yang kandung, auli ab atau sebapak, auli atau seibu. Al-a'mam, a'mam itu paman. Saun a'ma asyikko, auli ab, auli itu paman. Paman berarti saudara dari apa? Saudara dari bapaknya. Saudara dari bapaknya. Terus al-akhwal, saudara dari ibunya. Itu al-akhwal.
Itu semua bisa menjadi mahram atau pendampingnya di saat melaksanakan haji. Kalau ada yang sudah disebut-sebut tadi itu, udah itu sepakat, udah ulama itu mengatakan kalau sudah ada zat, sudah ada rohil zat bekal